Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan menyaksikan lagi ceramah dari Habib Bahar yang terbaru, yang dimana di sini Habib Bahar dengan ciri khasnya yang tegas, yaitu menyampaikan kebenaran dan tak pernah lelah. Oke, kita lihat saja ceramahnya, simak kalau bisa sampai mengerti. Kita ambil positifnya, buang yang negatifnya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Jangan inti niat A, inti melakukan B. Berarti inti nggak jujur dengan hati inti sendiri. Berarti inti nggak jujur dengan apa yang inti niatkan. Sidqul qalb. Jujur dalam niat, jujur dalam azam, jujur dalam niat, dalam keinginan. Yang kedua, sidqul lisan. Sidqul lisan, jujur lidah. Di dalam inti berkata apapun, berkata yang jujur, berkata yang benar. Meskipun terkadang kebenaran itu yang inti katakan, kejujuran yang inti katakan, terkadang bagi pelaku-pelaku dosa, bagi pelaku-pelaku maksiat, kejujuran yang ente sampaikan, walaupun itu melukai hati mereka. Jangan pernah ente berbohong, ente berdusta. Jujur dalam berbicara. Yang benar ente sampaikan, jujur. Ketika orang menyampaikan yang benar, itu dia jujur. Ketika orang menyampaikan yang salah, itu dia jujur. Walaupun kesalahan itu dari dirinya sendiri. Makanya Rasulullah SAW itu lebih suka kepada orang yang jujur. Satu contoh. Di zaman Rasulullah ada satu sahabat. Dia bilang, "Wahai Muhammad, aku mau masuk Islam. Tapi, aku mau masuk Islam, aku mau syahadat, tapi aku tidak akan meninggalkan zina, aku tidak akan meninggalkan khomer, aku tidak akan meninggalkan judi." Dia bilang gitu. Apa kata Rasulullah? "Ya, boleh. Tapi, engkau harus selalu berkata jujur." Sehingga seiringnya waktu, setiap Rasulullah tanya, "Engkau dari mana?" "Aku habis berzina." "Engkau dari mana?" "Aku habis berjudi." Bahkan Sayyidatuna Khadijah memilih Rasulullah SAW untuk dibawa dagang. Kenapa? Karena sifat al-aminnya, sifat terpercayanya, kejujurannya. Makanya beliau yang dipilih oleh Sayyidatuna Khadijah di dalam mengurus urusan dagangannya. Nah, itulah kaitannya, ya. Itulah kaitannya. Orang bertanya, kenapa Islam kok Allah Subhanahu wa taala turunkan itu Islam? Allah Subhanahu wa taala turunkan Islam kepada orang-orang Arab. Tidak tahu kenapa? Hah? Tahu nggak? Hah? Di kitab Sirah Nabawiyah Syekh Safiyur Rahman, beliau berkata, Islam Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad adalah orang Arab, karena masyarakat Arab jahiliyah, ya, mau mereka itu jahiliyah, masyarakat Arab memiliki dua kehormatan yang selalu dijaga. Apa itu? Kejujuran, amanah, dan harga diri. Makanya, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad, yang dimana beliau adalah orang Arab, karena Arab jahiliyah terkenal dengan jujurnya,
amanahnya, dan harga diri. Karena apa? Karena kejujuran dan amanah bagi bangsa Arab itu adalah suatu harga diri, kehormatan. Paham? Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi dan para rasul dengan sifat jujur. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Wa kunu ma'as-shadiqin. Perintah dari Allah. Dan hendaklah kamu itu bersama orang-orang yang jujur. Allah yang perintahkan. Duduk sama orang yang jujur, ngumpul sama orang yang jujur. Agar apa? Agar sifat jujur itu, kalau kalian ngumpul sama orang yang jujur, sifat jujur orang-orang yang kalian berkumpul itu akan nular sama kalian. Karena adatul kaum bimujala satihim. Kebiasaan seseorang, sifat seseorang itu tergantung teman duduknya. Kalau ente duduk sama pendusta, sama pengkhianat, maka ente akan jadi pendusta, ente akan jadi pengkhianat. Ente duduk sama maling, ente bakal jadi maling. Makanya Allah katakan, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang jujur. Sebab adatul kaum bimujalasatihim. Adat suatu kaum, adat seseorang, adat sekelompok, adat golongan, suatu golongan, adat seseorang itu tergantung teman duduknya. Kalau ente duduk sama orang-orang yang jujur, makanya Allah suruhkan, Allah perintahkan, berkumpul, bergaul sama orang yang jujur. Agar kalian menjadi orang yang jujur. Allah menjadikan jujur itu sebagai syarat orang soleh, tanda orang soleh. Tidak bisa disebut seseorang itu soleh kalau dia tidak jujur. Minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullah. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janji. Ma'ahadullah, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah mereka tepati. Faminhum man qada nahbahu. Maka di antara mereka juga ada yang gugur. Man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Mereka pula ada yang menunggu-nunggu dan ada juga yang tidak merubah janjinya. Kita pilih mau yang mana? Ente telah berjanji kepada Allah, kita harus jujur. Maksudnya jujur apa? Tunaikan janji tersebut. Baik dari hati ente, lidah ente, ataupun yang ketiga, kata Imam Ghazali. Nanti yang pertama, sidkul galab atau sidkul niyah. Yang kedua, sidkul lisan. Yang ketiga, sidkul amal. Kata Imam Ghazali. Jujur di dalam beramal. Amal di sini bukan hanya amal akhirat. Jujur dalam beramal, ana jelasin. Satu, jujur dalam amal akhirat. Contoh, ya, jujur dalam beramal itu seperti ini. Jangan ente hanya bertakwa kepada Allah fil alaniyah. Di depan banyak orang, di depan ramai orang, ya. Ente baca Quran, suara ente enak-enakin. Kenapa? Karena banyak orang di situ. Tapi fisirri, ketika ente lagi dalam keadaan sunyi, sepi, sendiri, nggak ada siapa-siapa, ente baca Qurannya biasa saja. Berarti ente nggak jujur dalam beramal. Paham nggak? Berarti ente nggak jujur tuh dalam beramal. Karena depan banyak orang ente baca Quran, suaranya udah enakin, tapi ketika ente lagi sendiri, biasa aja. Ada imam mau jadi imam sholat, dia lihat dulu makmumnya. Oh, makmumnya banyak, dia enakin suaranya. Dia lihat makmumnya sedikit, biasa aja. Berarti tidak jujur dia dalam imamnya sebagai sholat. Tidak jujur dia sebagai imam dalam sholatnya. Lagi banyak orang, ini nggak berbuat dosa. Dosa kan juga amal. Amal itu kan perilaku, perbuatan, amal baik, amal buruk. Lagi banyak orang nih, ente nggak berbuat dosa. Tapi ketika ente sendiri ente berbuat dosa, itu ente nggak jujur. Nggak jujur.
nggak ada kesempatan, ente nggak berbuat dosa. Tapi ketika ada kesempatan, ente berbuat dosa, ente nggak jujur. Lagi berada di masjid, ente bertakwa. Di luar masjid, ente nggak bertakwa, ente nggak jujur. Paham? Baik dalam urusan akhirat atau dalam urusan dunia. Urusan dunia apa? Sidqul muamalah. Jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam bermuamalah. Ente dagang, yang jujur dagangnya. Jangan ente melebihkan timbangan hanya demi mendapatkan keuntungan. Mau dagang yang jujur. Contohnya mau dagang apa? Dagang buah. Beri buah-buah yang segar. Buah-buah yang bagus. Ente dagang ayam yang jujur. Jangan hanya gara-gara keuntungan, hawa, nafsu, syahwat, perut pengen dapat untung banyak, ente suntik itu ayam biar kelihatan berat, biar kelihatan banyak. Sapi-sapi, kambing-kambing yang mau ente korbankan ketika Idul Adha. Ente harus jujur ketika berjualan itu, muamalah itu. Ente jual apa? Jual minyak wangi. Jangan bohong. Ini minyak wangi dari Perancis. Padahal ente beli di Condet. Paham? Jadi mau dalam urusan dunia, mau dalam urusan akhirat, dalam apa tadi yang bilang? Baik sidqul lisan, sidqul galab, sidqul lisan, sidqul amal, sidqul muamalah, itu harus disertai dengan kejujuran. Ingat, jujur itu paling mahal. Susah zaman sekarang ini nyari orang jujur, susah. Nyari orang amanah susah. Ya. Kenapa? Karena orang banyak nggak mau jadi baik. Kenapa nggak mau jadi baik? Rasulullah udah bilang, jujur itu membawamu kepada kebaikan. Kebaikan membawamu kepada surga. Alaikum bisidqi. Itu kan hadis pendeknya tadi. Nah, panjangnya Anda kan ngasih kita hadis pendek, alaikum bisidqi. Panjangnya, alaikum bisidqi, fa inna sidqah yahdi ilal birri. Hendaklah kalian berkata jujur. Itu kan hadis tadi kan? Nah, itu ada lanjutannya. Fa inna sidqah, karena sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri. Yahdi, dapat membawa kamu, memberikan petunjuk kepada kamu kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, membawa kamu kepada surga. Itu lanjutannya. Wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran, maka di sisi Allah dia akan ditulis sebagai orang yang jujur. Kalau udah kasih ente, Allah udah stempel ente dan stempel jujur, ente bakal dikumpulkan oleh Sang Maha Jujur, yaitu Allah, Sang Maha Benar, yaitu Allah, dan pembawa kebenaran dari Allah, pembawa kejujuran dari Allah, Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ada lanjutannya hadis tadi. Wa iyyakum wal kadhib. Awas. Wa iyyakum, jauhi. Jangan sampai kalian berbohong, berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan dan kebohongan itu dapat membawa kalian kepada kerusakan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kerusakan yahdi ilan nari, itu membawa kalian kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Orang yang selalu berbohong dan mencari kebohongan akan ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah di sisi Allah sebagai pendusta, sebagai pembohong. Apakah ada sesuatu yang lebih hina selain Allah mencap ente sebagai pendusta, pembohong, dan pengkhianat? Itu panjangan hadis tadi. Makanya kan selalu anak bilang,
Selalu dalam prinsipnya ana itu, prinsipnya ana cuma satu. Setia, jujur, setia, jujur, setia, jujur. Ana paling benci orang khianat. Ana paling benci orang yang nggak jujur. Yang paling mahal kejujuran, yang paling mahal kesetiaan. Ketika ente diberi kepercayaan, apalagi oleh orang yang ente cintai, jangan sampai ente hilangkan kepercayaan yang diberikan itu. Sebab nggak gampang ente mendapatkan kepercayaan, apalagi dari ana. Ana nggak gampang. Dalam hati seseorang tidak gampang mendapatkan kepercayaannya Bahar bin Smith. Ketika seseorang dalam hatinya telah mendapatkan kepercayaan, berarti dia harus apa sama? Harus jujur, harus setia. Begitupun ente orang, jujur sama siapa? Sama orang tua ente, sama teman-teman ente, sama sahabat ente, sama kekasih ente. Kecuali mungkin kalau ente mau nikah lagi, nggak harus ente jujur sama istri ente. Itu bodoh namanya, goblok. Kalau mau nikah lagi, nggak perlu ente jujur sama istri. Ente mau jujur gitu. Sayang, saya mau nikah lagi. Dilempar piring ente sama istri. Paham? Terus Beb, ada nggak boleh yang dibohong? Terus Beb, ada nggak bohong yang dibolehkan? Kadhibul lisan. Ada nggak Beb? Ada. Satu ya, liharsil galab al-mu'min awil mu'mina al-muslim awil muslima. Satu, untuk menjaga perasaan seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Itu diperbolehkan. Contoh, anak kasih perumpamaan, anak kasih contoh sebagaimana yang dilakukan ente jelis yang dilakukan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam. Al-Asam artinya apa? Tuli. Padahal beliau nggak tuli, tapi beliau berbohong. Beliau berbohong kalau beliau itu tuli. Kenapa beliau berbohong beliau itu tuli? Pernah ja'at imra'atun lil Imam Hatim Al-Asam wasu'ilat anil mas'alah, dan perempuan ini wasa'alat anil mas'alah, perempuan ini bertanya tentang suatu masalah. Dijelasin sama Imam Hatim. Waktu itu belum ada gelar Al-Asam. Dijelaskan oleh Imam Al-Hatim, tiba-tiba ini perempuan kentut. Imam Hatim mendengar kentutnya. Tapi ketika Imam Hatim melihat wajah perempuan itu memerah, nahan malu kan? Imam Hatim langsung bilang, apa? Dari tadi kamu berbicara aku tidak dengar, karena aku tuli. Tolong tinggikan suaramu, keraskan suaramu. Bayangkan, beliau berbohong kalau beliau tuli demi menjaga perasaan seorang wanita yang mukminah. Sampai kapan, Beb? Sampai wanita itu meninggal, maka selama itu beliau berbohong kalau beliau tuli. Ketika wanita itu meninggal, baru beliau sampaikan kalau beliau nggak tuli. Itu pertama. Yang kedua, bohong dibolehkan. Untuk apa? Islah. Untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Contoh, Hakim sama Fahmi berantem, perang dingin mereka berdua. Datanglah Edo bohong sama Hakim. Kata Edo, Hakim dapat salam dari Fahmi, katanya minta maaf.
Padahal Fahmi nggak pernah bilang itu. Bohong nggak Edo? Bohong nggak? Ketemu Fahmi, Edo bilang, Fahmi dapat salam dari Hakim. Katanya Hakim minta maaf. Bohong nggak Edo? Akhirnya apa? Ketika mereka berdua bertemu, mereka berdamai. Terjalin lagi silaturahmi antara mereka. Paham? Makanya anak kadang kalau ada yang bilang, Beb, sumama nih Edo bilang, Beb, saya putih nggak? Ya, ente putih. Itu anak bohong. Edo hitam begitu. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita sudah menyaksikan tadi ceramah dari Habib Bahar, yang mana Habib Bahar menyampaikan bahwa kita harus mempunyai sifat jujur, baik jujur di perbuatan maupun ucapan maupun dari hati juga. Jadi sifat jujur ini emang benar-benar fondasi utama supaya kita hidup selamat ya teman-teman. Jadi kalau kita jujur, insya Allah kita mau kemana aja kita aman gitu ya, nggak ada yang memusuhi atau gimana gitu ya. Soalnya kalau kita udah nggak jujur, ya pasti orang juga bakal benci sama kita, tidak bisa dipercaya lagi gitu. Apalagi kalau kita berbohong atau misalnya sering membohongi manusia, itu udah, ya Allah, udah nanti terus-terusan dan akhirnya kita pun kena akibatnya, yaitu banyak dijauhi orang. Terutama kita harus jujur dalam beribadah juga. Harus jujur dalam beribadah itu ya, kita harus benar-benar harus inilah sama, harus jangan pengen dilihat kayak alim gitu ya. Ibadah ya udah ibadah aja. Tapi jadi intinya itu semoga videonya bermanfaat dan semoga jadi itu terima kasih sudah nonton. Semoga sehat selalu, semoga kita terus diberikan sifat jujur di dalam hati kita, dan semoga kita sehat semua, Habib Bahar sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.